Cek apakah sudah tampak layar MEC seperti yang saat Bapak Ibu sign in Rhythm? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Mohon maaf sekali nggih. Sudah Bu, sudah. Ya, terima Sudah, kasih. Bu. Nggih. Kita mau lanjutkan ya. Untuk materi MEC yang perlu kita lakukan, mohon maaf ada yang belum mute mikrofonnya. Ya, saya lanjutkan lagi. Untuk materi MEC yang perlu kita lakukan dalam diseminasi ini adalah memasukkan Rhythm dan tadi sudah kita lakukan. Bagi yang belum bisa dilakukan setelah meeting ini berakhir, asalkan tidak sampai melebihi jam 23:59. Setelah melakukan Rhythm, kita masuk ke Teacher Academy. Jadi ini kondisi sudah sign in ya. Jadi ini saya sign in. Kemudian kita geser ke bawah sini. Di sini ada banyak sekali pelatihan yang bisa Bapak Ibu baca modul dan kerjakan kuisnya. Tapi untuk diseminasi kita cukup belajar mengenai Office 365 Teacher Academy. Nah, kita klik ini. Nah, ini muncul layar seperti ini. Karena saya sudah mengerjakan semua learning pad-nya, maka di sini akan muncul page complete ya. Jika Bapak Ibu masuk, nanti akan muncul di sini start course atau kita mulai kursusnya ya. Misal saya ambil titik di sini. Ya. Ternyata tidak boleh karena sudah komplit ya. Kalau saya ambil take course again, nanti di dalam Teacher Academy ini, nah ini seperti ini, ada 10 modul yang bisa kita baca satu persatu. Misal saya ambil modul yang kedua, dan mohon maaf ini semua modulnya berbahasa Inggris. Nanti juga Ibu bisa pakai menu translate. Bisa di scroll aja, ini dibaca, ada videonya juga. Nanti setelah membaca modul ke-10, tinggal klik quiz. Ini. Nah, Bapak Ibu, untuk mengerjakan quiz ini, nilai minimalnya atau KKM-nya adalah 80. Bagaimana jika nanti hasilnya kurang dari 80? Tidak perlu khawatir, nanti Bapak Ibu bisa meretake kuisnya. Nah, untuk pertanyaan ini, OneDrive for Business, ini OneDrive-nya masih 1 tera, tapi yang Bapak Ibu dapatkan akunnya yang saat ini kapasitasnya sudah di-upgrade menjadi 5 tera. Ya. Nah, ini saya asal aja ya, nanti biar segera muncul hasil akhirnya. Dan mengerjakan Teacher Academy ini bisa dimulai tanggal 5 sampai berakhir di tanggal 10. Jadi bisa dicicil karena ada 13 kuis yang harus Bapak Ibu kerjakan. Dan nggak perlu khawatir juga, di sini ada tanda centang dan silangnya. Nah, ini saya menjawab salah, seharusnya jawaban betulnya kan yang true. Nah, dengan begini nanti kalau Bapak Ibu meretake kuisnya sudah tahu jawaban yang benar, sehingga cepat nanti. Asal aja saya, karena ini kuisnya ada 10 soal.
Nah, ini sudah pertanyaan ke-10. Di bawah akan muncul tombol quiz result, tinggal klik saja. Nah, kita lihat nanti hasilnya. Oh, ya ini ternyata sudah memenuhi KKM 80, maka bisa lanjut ke next course. Jika nilai yang Bapak Ibu dapatkan itu di bawah 80, maka nanti tombol yang muncul adalah back to overview untuk membaca ulang modulnya. Atau nanti ini tulisannya retake quiz, mengulang kuisnya. Dan Bapak Ibu bisa mengulang berkali-kali sampai minimal 80. Sepertinya 2 kali mungkin cukup karena sudah tahu jawaban yang benar dan salah kayak gitu ya. Dan jangan lupa ini di screenshot ya, nilainya di screenshot karena nanti hasil screenshotnya dikumpulkan di menu penugasan di Teams. Setelah melakukan learning pad, menyelesaikan learning pad, ini kalau kita klik my profile, ya sama masih loading. Nah, ini karena saya sudah mengerjakan semua padnya, saya mendapatkan semua badge ini. Apa yang nanti dikumpulkan sebagai hasil penyelesaian ini tinggal di transkrip ini. View transkrip. Nanti akan muncul transkrip berupa PDF. Ya, sangat lemot. Sambil menunggu loading, saya ulang. Untuk MEC, materi MEC, ada 2 penugasan, yaitu meridem pada hari pertama dan kedua, lalu menyelesaikan learning pad. Bukti penyelesaiannya berupa screenshot nilai setiap kuis dan dokumen transkrip page-nya. Nah, ini setelah kita melihat transkrip tadi akan muncul PDF seperti ini. Ya, ada 3 lembar. Nanti cukup Bapak Ibu klik tanda panah ke bawah untuk mendownload. Silakan di-save. Nanti akan ada kolom pengumpulan tugas di Microsoft Teams kita. Demikian untuk materi MEC. Ini langsung saya silang saja. Kita lanjut ke materi Microsoft Teams. Ya. Sharing screen-nya selalu lemot. Ya. Apakah layar PowerPoint saya sudah muncul, Bapak Ibu? Belum ya? Belum. Oh, sebentar. Belum. Ya.
Untuk materi MEC tadi sudah jelas nggih Bapak Ibu nggih. Mudah sekali kok itu. Ya, ini untuk Teams-nya sudah muncul nggih? Belum. Masa belum? Sudah. Oh, mohon Ada, Bu. mikro Sudah. ya sudah. Sekarang sudah. Sudah, Bu. Mohon mikrofonnya di mute semua ya. Mohon izin. Sudah. Untuk Microsoft Teams, karena kita semua sudah masuk kelas, saya yakin Bapak Ibu sudah sedikit banyak paham. Tidak saya slideshow aja. Nah, ini saya menggunakan slide ini aja biar ringan. Jadi, untuk fitur Microsoft Teams pada Office 365, kita sudah tahu bahwa Teams bisa dibuka di mobile device seperti iPad, tablet, Android, dan seterusnya. Kemudian di desktop alias di PC atau laptop yang berbasis Windows, Linux, atau Mac OS pun bisa. Atau jika tidak ingin menginstal Microsoft Teams, kita bisa menggunakan browser. Jadi tidak perlu menginstal. Browsernya bisa memakai semua ini. Jadi sangat fleksibel. Kemudian, ini fitur yang ada di Microsoft Teams. Ada meeting seperti yang kita lakukan sekarang. Ada calls. Calls ini bisa persis seperti WA. Jadi bisa telepon panggilan suara kepada member yang ada di grup ini ataupun grup lain asalkan dia punya akun Office 365. Bisa juga video call. Dan juga bisa chat. Jadi sangat persis dengan WA. Kemudian di sini ada apps, jadi di Teams kita bisa menambahkan berbagai aplikasi tambahan. Misal kita mau menambahkan LMS di sekolah kita. Kalau di madrasah itu ada e-learning madrasah bisa dimasukkan ke sini. Atau kita suka pakai Quizzes bisa ditambahkan. Kemudian ada juga fitur files. Kita bisa mengisi data-data kita di dalam Teams ini. Misal untuk keperluan mengajar, kita ingin memasukkan semua sumber belajar, kemudian soal-soal dan sebagainya bisa di sini. Karena di Microsoft Teams penyimpanannya cloud storage alias disimpan online. Dan kita tahu OneDrive yang kita miliki kapasitasnya sudah di-upgrade menjadi 5 tera. Fitur di Microsoft Teams juga bersifat global, artinya seluruh negara di dunia sudah bisa join di Teams. Nah, kemudian untuk meetings, meetings yang kita lakukan sekarang itu kapasitasnya 250 peserta. Jadi jika kita ingin telekonferensi dengan siswa-siswi kita dalam satu jenjang, misal kelas 10 atau kelas 7, 8, bisa memasuki satu kali telekonferensi, tidak perlu satu kelas begitu. Dan ada juga fasilitas cloud recording. Jadi seperti kita sekarang ini sudah terekam otomatis dan nanti hasil rekamannya akan muncul di chat Teams kita. Sehingga Bapak Ibu bisa mengulang-ulang rekaman ini. Dan apabila 250 peserta ini terasa kurang, bisa mengambil yang berbayar dan itu sangat murah sekali per tahunnya. Kalau dulu 119.000 saja karena untuk pendidikan. Nah, itu bisa mencapai 10.000 peserta. Nah, ini kita sudah tahu semuanya. Kalau sudah punya akun, otomatis semua fasilitas bisa kita gunakan secara gratis. Nah, dalam meetings ini seluruh peserta yang 250 tadi bisa mengaktifkan videonya tanpa membuat jaringannya lemot. Kecuali ya seperti saya ini tadi wifi saya sendiri yang lemot, nggih, mohon maaf. Dan yang bisa tampil di panggung atau di layar utamanya ada 9 orang. Gitu. Nah, ini fitur Microsoft Stream semacam YouTube tapi dari Microsoft. Nah, itu sangat fleksibel untuk
kita mengupload video atau untuk melihat rekaman rapat kita tadi. Dan ini juga gratis. Microsoft Stream ini menyimpan 500.000 video dan setiap video kapasitasnya bisa mencapai 50 giga. Ini. Dan seterusnya bisa dibaca sendiri nggih, untuk mempersingkat. Atau boleh di capture. Nah, ini untuk fitur-fiturnya. Sepertinya akan lebih mudah kalau kita praktek langsung aja ya. Sebentar saya buka Teams-nya. Sambil menunggu loading, boleh menuliskan pertanyaan di chat atau mengangkat tangan. Nanti langsung saya minta membacakan pertanyaannya secara langsung. Ini mana ya? Bentar. Iya. Mbak, boleh nanya, Mbak? Iya, silakan Pak, sambil nunggu loading. Oh ya, ini saya tadi pas Redom itu saya ketinggalan yang tugasnya ya Iya. Redom. Yang Teacher Academy saya udah download sertifikat Redom tadi. Iya. Habis itu saya ketinggalan yang tugasnya Teacher Academy itu. Oh iya. Ya Pak, nanti saya beri penjelasan tugas lebih detail di grup WA atau di Teams ya Pak ya. Oh ya, di grup WA aja Bu ya. Ya. Untuk layar Microsoft, ya sama-sama. Layar Microsoft Teams-nya sudah muncul di layar Bapak Ibu masing-masing? Sudah. Sudah ya. Nah, ini seperti yang sudah biasa kita lihat beberapa hari ini, tampilan Microsoft Teams-nya. Di sini seperti sekolah lah ya. Jadi dalam sekolah Teams ini kita bisa membuat beberapa kelas. Kita langsung praktek aja untuk membuat kelas. Kita klik gambar tim di sini, maka akan muncul seperti ini. Yang muncul adalah kelas yang sudah kita miliki. Dan ini di sini ada tim tersembunyi. Saya hide biar enggak terlalu rame nanti ini. Kalau diklik akan muncul beberapa kelas yang saya sembunyikan. Karena biasanya kita punya beberapa kelas yang kurang aktif, punya grup yang tidak aktif, itu bisa di hide atau disembunyikan. Nah, ini untuk bergabung atau membuat tim. Atau kalau yang berbahasa Inggris join atau create ya. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya lewat WA. Lama sekali loadingnya ini. Untuk bergabung dengan tim sudah pernah kita lakukan, masukkan kodenya juga sudah. Nah, sekarang kita latihan membuat ya. Karena nanti tugas Bapak Ibu yang kedua adalah membuat kelas. Ini saya klik. Kelas yang Ibu Bapak buat nanti linknya disetorkan pada saya. Ya. Ini ya, baru muncul kelas-kelas yang sudah ada.
Nah, begitu kita klik buat tim, akan muncul pilihan seperti ini. Ada 4 jenis. Yang pertama, kelas. Di sini sangat cocok untuk kita pilih ketika kita membuat kelas online. Nah, untuk semester depan ini kan online ya, jadi sangat cocok pakai ini. Karena di dalam sini ada tab untuk mengisi materi, ada ruang untuk kolaborasi juga. Jadi siswa bisa berkelompok di sini. Dan ada juga fitur penugasan. Di mana dalam fitur penugasan itu kita juga bisa mengisi rubrik penilaiannya. Kalau di jenis yang kedua, PLC ini cocok untuk tim teaching. Jadi kalau kita punya semacam MGMP gitu ya, atau MGMP yang setingkat sekolah saja bisa pakai ini. Kalau yang ini untuk staff, kalau di sekolah TU ya, jadi bisa untuk rapot atau layanan administrasi yang lain. Dan yang ini itu bisa dipakai siswa dan guru pembina ekskul. Seperti itu. Nah, yang kita pilih sekarang kelas karena kita butuh fitur untuk penugasan. Ya, harap bersabar. Sangat lemot. Nah, kan muncul begini. Silakan diisi nama kelasnya. Saya isi namanya. Ya, coba aja. Ini kelas coba. Boleh diisi deskripsinya ini kelas apa. Saya kosongi juga bisa. Ini langsung ke next atau berikutnya. Nah, ini muncul siswa sama guru. Untuk siswa, kita pastikan siswanya sudah punya akun Office 365. Artinya kalau kita sudah mendeploy O365 di sekolah kita, itu kita tinggal klik. Di sini saya coba aja asal ya tadi. Misal yang muncul ini. Siapa aja siswa yang ada di sini? Bentar. Nah, ini kalau siswanya tidak ada ya munculnya seperti tadi, tidak menemukan kecocokan. Berarti dia belum punya akun Office 365. Nah, kalau sudah ada tinggal klik begini. Loh. Ya. Karena lemot satu aja sudah. Ini menambahkan siswa. Kalau misal siswa Bapak Ibu sangat banyak, cukup tampilkan satu saja. Nanti sisanya bisa Bapak Ibu minta join ke dalam kelas menggunakan kode seperti yang saya lakukan sebelumnya. Pada menu guru, ini Bapak Ibu bisa tambahkan, bisa tidak. Jadi misal dalam satu kelas itu gurunya ada lebih dari satu, bisa diklik di sini. Jika gurunya satu ya berarti nggak usah ada tambahan guru. Nah, ini langsung tambahkan aja. Untuk guru dilewati.
halaman tidak merespon. Ya, sepertinya besok saya harus naik gunung ini ya, ke tower yang terdekat. Di rumah aja, di rumahku. Oh gitu ya, ngungsi. Fungsi di rumahku. Ye, siap sambil ngopi. Ya, bener. Atau semuanya ke rumah. Ya wis lah, ini sangat lemot. Ya karena ini juga salah satu kendalanya saya membuka Teams-nya ini 2. Jadi satu yang berupa aplikasi itu saya gunakan untuk rapat, yang satunya untuk ini praktek. Dan ini dilakukan di satu laptop yang sudah sangat tua. Mohon maaf. Baru muncul. Biar singkat waktunya, boleh sambil bertanya saja, angkat tangan begitu mungkin ya. Karena ini Iya, Saya Bu, saya Bu. Nanya. Ya, oke, sebentar. Siapa dulu nih? Oke. Yang saya lihat ini Bu Reni. Ya, Monggo Bu Reni. oke. Baik. Yang lain Terima bisa kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain bisa di-mute dulu ya. Iya. Oke, Bisa saya mulai, Bu? Oke, monggo. Oke. Begini, Bu, yang saya tanyakan tentang jika saya membuat kelas menggunakan tim, kemudian murid saya belum mendownload atau menginstal Microsoft 365, itu harus bagaimana? Karena sepertinya saya saja tadi untuk mendapatkan Microsoft 365 juga melalui Ibu untuk masuk login. Kemudian tadi Ibu juga menyampaikan tentang mendeploy. Nah, itu bagaimana? Gitu. Kemudian Bu, kalau seandainya kita sudah bisa bergabung dengan penggunaan meeting ini tadi dengan siswa-siswa, kira-kira paket data yang digunakan apa harus sebanyak kalau kita menggunakan Zoom Meet? Itu dulu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung saya jawab aja sebelum lupa. Ini mikrofonnya siapa ya yang masih nyala? Soalnya layar saya lemot sekali nih untuk Nggak bisa di-unmute dari situ ya? Bisa. Cuma ini super lemot, menampilkan partisipan aja. Iya, oke. Lama. Ya, saya jawab dulu tadi pertanyaannya Bu Reni. Yang pertama, bagaimana jika siswanya belum punya akun Microsoft 365 ya? Ya, tentu saja tidak akan bisa masuk ke Microsoft Teams-nya, karena untuk masuk itu harus punya akun. Begitu. Untuk yang kedua, tentang mendeploy ya Bu ya. Mendeploy O365 itu nanti saya berikan panduannya dan itu ada di jadwal akhir, karena deploy itu tidak termasuk dalam kurikulum 100. Jadi kita diseminasi ini mempelajari kurikulum 100 yang isinya MEC, Teams dan sebagainya seperti yang saya tuliskan di notebook. Deploy itu saya masukkan ke jadwal karena biasanya ada sekolah yang ingin memiliki akun O365 gratis untuk seluruh warga sekolahnya. Jadi saya sampaikan saja nanti di akhir gitu. Jadi kalau sudah mendeploy Office 365 di sekolah, maka seluruh warga sekolah itu akan mendapatkan akun secara gratis. Tidak dihitung maksimalnya berapa. Dan nanti domainnya akan muncul domain nama sekolahnya. Ya seperti kita sekarang. Nama emailnya kan semuanya @guruinovatif.com. Nah itu kita tergabung di deploy-nya Guru Inovatif. Nanti jika sekolah kita sudah mendeploy, maka @nya itu nama sekolah kita. Itu. Misal saya dari MAN 1 Banyuwangi, maka saya bisa membuat mutim@mansawangi.com. Nanti bisa seperti itu Bu.
Yang mendeploy cukup 1 orang dan biasanya harus yang paham IT karena perlu melakukan hosting semacam itu, membuat web. Nah, itu nanti otomatis semuanya akan masuk ke satu office. Begitu, Bu. Mungkin ada pertanyaan yang terlewat ya? Sudah cukup, Bu Reni? Cara tadi, Bu, berarti untuk cara menginstal, bagaimana kalau untuk anak-anak SD gitu, Bu? Apa kira-kira saya gini, Bu, saya pernah ikut meeting ini punyanya universitas terbuka ya, Bu, ya. Jadi saya hanya sama gitu loh dengan ini, karena pada saat itu pelaksanaan kegiatan tutorial di UT, karena adanya pandemi seperti ini, menggunakan Google Meet, tinggal mengirimkan linknya, kemudian langsung klik gitu, langsung bisa muncul tanpa harus mendownload. Hanya ada di HP-nya saja di-download meeting tanpa harus login gitu, Bu. Apa sama gitu? Terima kasih. Kalau untuk Google Meet, karena itu miliknya Google, otomatis kita bisa masuk ke meetingnya kalau kita punya akun Google. Seharusnya sebenarnya semuanya sama. Cuman karena Google ini memulai bisnisnya itu dari email. Nah, seperti kita tahu setiap kita membeli Android itu kan diinstal akun kita menggunakan email Gmail ya nanti munculnya ya. Dan itu sudah sangat umum, email yang dipakai adalah Gmail. Otomatis setiap orang akan punya Gmail sehingga ketika ingin mengikuti meeting menggunakan Google seolah-olah dia langsung otomatis masuk gitu. Nah, untuk Microsoft sama. Microsoft pun jika kita sudah tertanam di HP atau laptop kita, meetingnya akan otomatis seperti ini. Ya, ini akhirnya membahas kelebihan dan kekurangannya Google dan Microsoft ya. Sekilas aja, untuk Microsoft memulai bisnisnya kan dari Office. Kita kenal Microsoft dari Office, Word, Excel, PowerPoint seperti itu. Dan pengembangannya baru beberapa tahun ini, sehingga bagaimana ya? Penyebarannya di masyarakat masih belum banyak begitu. Tapi untuk fasilitasnya saya merasa lebih banyak kelebihannya di Microsoft gitu. Kalau untuk anak SD bagaimana? Ya bisa langsung masuk selama sudah dideploy tadi itu, Bu. Jadi yang mengurus itu IT-nya. Kemudian gurunya membuatkan kelas, maka siswanya otomatis masuk gitu. Dan tadi sepertinya ada pertanyaan menghabiskan kuota di meeting ini antara meeting tim sama Zoom ya. Untuk menghitung kuota saya belum pernah, mohon maaf. Jadi kuotanya kalau meeting pakai ini berapa byte yang habis saya belum pernah ngitung, terutama Zoom karena saya selalu menghindari menggunakan Zoom yang karena katanya kurang aman kalau belum diupdate security-nya ya. Dan kalau Teams ini sangat aman ya. Mohon maaf saya bukan sales ya di sini. Cuman karena ini sangat banyak kelebihannya, jadi saya suka. Dan trainer tidak ada bayarannya, volunteer lah ya, biar lebih memasyarakat. Jadi di Teams ini meetingnya sangat secure, sangat aman ya, karena kita bisa mengatur siapa saja yang bisa masuk ke sini. Kemudian kelebihannya lagi recordnya atau rekaman hasil meetingnya itu langsung ter-share-kan di anggota Teams. Daftar hadirnya pun nggak usah ngisi link, tinggal kita download dari kolom sebelah kanan partisipan ini. Ya kalau Bapak Ibu yang jadi penyelenggara rapatnya nanti akan muncul tombol tanda panah untuk mendownload. Begitu Bu. Ya, saya rasa cukup ya. Terima kasih banyak Bu. Ya, soalnya gini, ada beberapa wali murid kan agak sambat tentang pakai data, makanya saya tanyakan dulu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sami-sami. Monggo pertanyaan berikutnya. Ini akhirnya langsung diskusi mawon nggih, mohon maaf. Nanti materi Teams-nya saya share aja. Daripada membuang waktu sangat lemot ini. Monggo, ini yang angkat tangan berikutnya siapa ini? Bu Lutfi, monggo. Ya. Kalau saya sih dari tadi tuh
menyimak bagaimana jenengan menyampaikan gitu loh. Dan itu masih masih terbata-bata. Saya ingin bisa menjelaskan juga kan suatu saat mungkin gitu loh. Cuman ya itu tadi berarti perlu privat gitu. Kayak tadi misalnya buat apanya itu kode. Nah, itu kan belum tadi ya. Tadi saya nunggu itu. Nunggu buat kode itu. Oh, nggih. Terus tadi apa lupa ya yang pertama waktu habis redeem tadi. Oh ya, download juga. Saya belum tahu downloadnya. Download sertifikat apa tadi itu. Nah, itu saya belum tahu. Okay. Yang lainnya kayaknya saya sudah nuliskan di sini, tapi sudah diwakili sama Bu Reni tadi nanya deploy, nanya kalau siswanya belum punya WS 365 itu tadi. Okay. Ya, udah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, untuk Teams tadi kita belajar membuat kelas itu baru selesai mengundang siswa dan melewatkan mengundang guru, karena dianggap gurunya cuma satu. Seharusnya nanti kalau jaringan saya lancar, seharusnya itu nanti akan muncul link untuk dibagikan ke siswa, bisa berupa link yang biasa kita tinggal klik atau berupa kode seperti yang saya share di grup WA. Nah, itu kalau kelasnya sudah dibuat. Nah, saya sayangnya sekali ini lemot. Dan ke MEC tadi, redeem kode yang saya berikan itu di-generate dari master trainernya. Jadi nanti kita tinggal memasukkan redeem. Lalu bagaimana cara mendownload hasil learning pad-nya gitu ya. Jadi satu yang akan kita kumpulkan itu adalah screenshot nilai hasil mengerjakan kuis. Ya, saya ulang untuk MEC tugasnya ada 2. 1, screenshot nilai hasil mengerjakan kuis. Ya. Kalau screenshot di HP saya yakin kita sudah sangat sering melakukan. Kalau screenshot di laptop biasanya kita tinggal klik tombol lambang Windows sama print screen. Nanti akan screenshotkan nilainya. Nah, itu disimpan di satu folder biar nanti tidak bingung waktu mengupload tugas. Ini kalau jaringannya lancar seharusnya nanti di kelas itu kita bisa bikin ruangan untuk tugas, ruangan untuk diskusi gitu. Kemudian tugas kedua dalam MEC adalah mendownload transkrip. Transkripnya dari mana? Dari profil tadi. Ya, profil kita di sebelah pojok kanan atas itu ada view transkrip. Nah, itu silakan di-download. Sudah berupa PDF. Jadi kita cukup mendownload lalu disimpan gitu. Saya akan usahakan besok ada tutorial yang lebih detail ya untuk Teams-nya karena ini wifi-nya sangat tidak mendukung. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bu Lutfi? Ya, itu yang penting untuk tutorial itu. Untuk ya, tutorial langkah-langkahnya. buat Teams-nya ya. Nggih. Ya, atau boleh. nanti kalau memang membuat recording-nya susah ya, saya berikan PDF langkah-langkahnya itu. Ya, itu juga bisa. Oke, ini ada yang tanya lagi. Monggo Bu Yunia. Ya, Mbak Mutim. Oke. Bu Mutim. Ini gini ya. Kalau misalnya tadi kita sudah membuat kelas, terus kita membuat anak-anak sudah gabung di Teams, misalnya difasilitasi oleh sekolah, masih butuh seperti pengarahan melalui WA atau hanya lewat di Teams saja. Misalnya untuk membagikan ini berbagai macam kayak kode apa itu butuh apa enggak? WA sendiri gitu. Kayak jenengan ini kan mandu kita kan lewat WA ya, lewat WA satu-satu. Apa butuh seperti itu atau cukup di Teams saja? Terima kasih. Untuk panduan karena kita ini juga dari berbagai daerah,
maka koordinasi awal kan sulit, sehingga saya membuat grup WA. Tapi kalau untuk siswa, ketika sudah difasilitasi sekolah, untuk memudahkan siswa, kita bisa menarik mereka langsung ke kelas, gitu. Nah, itu bisa minta bantuan IT atau guru masing-masing untuk narik. Ya, seperti kelas ini tadi ada sekitar 6-8 orang yang saya tarik ke kelas karena sampai sore masih belum masuk kelas, sehingga saya yang memasukkan ke kelasnya gitu. Sehingga kalau sudah ada akunnya semua, tidak perlu lagi grup WA. Semuanya bisa diakses di Teams ini. Ya, asalkan anak-anak buka ya berarti ya. Ya, tapi kalau Kan kita di- itu kita sudah asalkan mendownload ya. aplikasi Teams-nya, kalau di laptop ada di bagian bawah download desktop app, atau di HP download aplikasi Teams, itu notifikasinya akan selalu muncul. Iya. Iya. Kan takutnya tuh kan kadang-kadang anak-anak itu buka notifikasi kan jarang. Kadang-kadang iya kan memang kadang-kadang nggak buka notifikasi untuk yang itu gitu. Nggih, Ya nggih. mungkin harus sekolah ya Diupdate. biar lebih gitu. Ya sudah terima kasih. Nggih. Ya, itulah kendalanya ya, karena sudah terbiasa berchatting-chattingan di WA. Saya Ya, mau untuk tim. pertanyaan berikutnya Mbak Dini, ya, gantian Mbak Oh, iya, Dini, iya. monggo. Untuk pertanyaan yang saya ajukan, ternyata beberapa sudah disampaikan oleh ibu-ibu. Kurang keras, Mbak. Enggak kedengeran? Enggak. Dengar sayup-sayup Mbak Din. Baik. Untuk pertanyaan yang tadi saya ajukan, sebenarnya sudah beberapa sudah diwakilkan oleh ibu-ibu yang tadi bertanya. Dengar nggak Mbak Din? Ya, dengar. Oh, iya. Semisal yang ingin saya tanya mungkin untuk akun-akun yang kemarin dibuat oleh Mbak Muti itu kan sudah ada lah, itu sebenarnya cara pembuatannya itu seperti apa? Akun-akun yang kemarin untuk masing-masing peserta kan sudah langsung pas bisa dia itu kan Ya. sudah langsung dapat apa password, dapat apa namanya alamatnya. Nah itu sebetulnya itu ada cara tersendiri apa memang sudah langsung paketan dari sananya apa bagaimana? Oke. Langsung saya jawab ya. Jadi kalau masalah akun, kembali lagi ke deploy O365 tadi. Jadi begitu deploy semuanya akan langsung ada di domain kita, gitu. Begitu juga dengan passwordnya. Jadi kita tinggal memasukkan data. Nah, kalau di sekolah, sebentar. Mikrofonnya dimatikan aja ya, kayaknya. Oke. Jadi langkahnya secara garis besar begini. Setelah kita mendeploy, kemudian kita mendapatkan izin dari Microsoft, diberi hosting dengan domain sesuai keinginan kita, nanti kita mengupload data guru dan siswa yang ada di sekolah kita dalam bentuk Excel. Nah, langkahnya begitu untuk yang pertama. Begitu kita upload Excel, nanti dari yang fasilitatornya Microsoft Office akan mengenerate akun-akun untuk seluruh data di Excel itu berupa email dan password sementara. Seperti yang saya berikan kemarin. Jadi intinya ya pertama kembali lagi ke deploy tadi. Begitu Mbak Dini. Ada pertanyaan lagi?
Saya yakin sudah nggak ada pertanyaan ini ya karena materi Belum dari saya. mengerjakan. Nggih. Dan materi dari saya belum sampai tadi di Teams-nya itu masih baru di atas sekali, masih belum Bu, ke bawah. sedikit saja. Saya mau tanya sedikit aja. Nggih, monggo. Baik, terkait dengan Microsoft Teams ini, tadi kan kalau kita buat kelas, bisa mengirim materi dan lain-lain. Apakah pada saat gambaran saya saja ini Bu, apakah pada saat setelah kita memberikan materi dan sebagainya untuk pemberian penilaian atau pembuatan soal untuk penilaian anak-anak apakah juga ada di situ seperti kita kalau pakai Drive itu ya, Google Form itu gitu. Terima kasih Bu. Nggih. Ya, jadi untuk di Teams itu nanti ada part-part apa sih? Ada bagian-bagian di kelas yang kita buat. Satu ada tab-nya itu isinya files untuk materi-materi dari guru. Kemudian ada tab assignment atau penugasan itu dari guru juga. Penugasannya berupa apa? Ada 2 macam. Bisa berupa portofolio, jadi siswa nanti mengupload tugas dari Bapak Ibu guru. Ada juga yang berupa kuis. Kemudian menu yang berikutnya, kenapa lagi nih? Menu berikutnya ada existing assignment. Jadi kita bisa memakai model tugas yang sudah ada di Teams itu. Begitu juga rubrik penilaiannya dan kolom grade-nya atau nilainya. Lebih detailnya lagi di Microsoft Office 365 kita juga punya fitur Microsoft Form. Ya. Microsoft Form kita pelajari di jadwal diseminasi berikutnya. Nanti saya berikan contoh. Microsoft Form itu mirip sekali dengan Google Form. Kita bisa membuat kuis dan bahkan kuisnya itu bisa diisi dengan video. Jadi misal kita memberi soal itu berupa video, nanti siswa disuruh menganalisis dan seterusnya. Kita juga bisa membuat kuesioner dari Microsoft Form. Gitu Ibu. Jadi semuanya tersedia di situ. Kalau merasa kurang, di Teams pun ada pilihan plus untuk menambahkan aplikasi yang kita inginkan. Gitu. Misal kita biasanya mau kuisnya itu menggunakan Quizzes ya. Nah, Quizzesnya halo ini. Ya, bisa Quizzes, bisa Kahoot, itu bisa di plus nanti dicari sudah muncul sendiri. Sayang sekali nggak bisa share screen. Ada aplikasi Kahoot dan lain-lain bisa. Bahkan kalau kita ingin, misal saya punya aplikasi TTS atau teka-teki silang gitu ya. Di pilihan aplikasi Teams-nya tidak ada, maka kita bisa mengupload dari master aplikasi dari laptop kita sendiri. Gitu. Jadi se-fleksibel itu Microsoft Teams. Kamu Tim nanya, ini rada Nggih. nyimpang, tapi kayaknya ya perlu ini juga. Kalau saya switch ya dari Microsoft ke Google atau sebaliknya itu jadi lama itu ya memang kayak gitu gitu loh. Kayaknya biasanya kita pakai Google ya. Terus kita mau masuk ke sini itu pasti lama gitu. Nggak seperti bukan loading kayak biasanya gitu. Gitu. Apa memang gitu itu? Loading masuk ke browsernya gitu ta, Bu? Iya, masuk ke Office ini gitu. Ya. Ya seperti yang saya alami sekarang. Ya enggak sih Bu, kadang lancar. Cuman kalau ingin lancar ya ambil yang linear. Jadi browsernya Microsoft kan ada Microsoft Edge. Ini Iya, ada ini saya ada. Ya itu punyanya Microsoft. Jadi biasanya lebih lancar kalau pakai Microsoft Edge untuk Microsoft Teams ini. Gitu tapi ya. Selama jaringannya kuat ya nggak ngaruh juga sih. Kemarin kuat ini entah kenapa. Malam kalau apa di ya sini sih maksudnya kalau secara jaringan sih di sini nggak lancar gitu ya, lancar. Cuman itu tadi kalau sudah switch dari Google ke ini kok mesti lama gitu. Apa memang gitu loh karena perpindahan itu nggak kayak loading kayak biasanya itu. Dicoba aja ya besok pakai Microsoft Edge. Terus Chrome-nya ini nggak kanggo. Oh, kanggo sekali. Nanti kan bisa dipakai yang lain. Kayak ini saya membuka Teams-nya kan misal dari aplikasi Lemot,
Ya satu saya buka di Chrome untuk rapat misal atau untuk tutorialnya, yang satunya dari Edge gitu. Jadi ada 2 browser. Oke. Oke. Adakah yang bertanya lagi untuk materi Teams ya Allah? Mohon maaf sekali. Tim. Oke. Halo. Oke, Mbak, monggo. ini kan gini. Misalnya kita mau ngajar kelas ya, entah itu kelasnya itu hanya satu kelas atau mungkin rombongan seperti tadi beberapa kelas. Misalnya kita tidak ingin ngasih kuis atau berupa tes tertulis, kita hanya ingin menyampaikan materi aja. Kemudian di di 365 ini bisa nggak misalnya kita hanya nyampaikan saja, kemudian kita mantau anak-anak dari kehadirannya aja. Misalnya ada terekam, kayak kita ini kan katanya jenengan terekam ya. Apa kita nanti juga seperti itu ke anak-anak? Iya, Kan sama. saya pengen hadir gitu aja kan. Iya. Ada tes dulu, nanti tesnya kemudian gitu. Bisa ya? Bisa. Materi tapi langsung nanti tes gitu. Bisa ya? Bisa. Ini ya persis seperti kelas seperti biasa, hanya saja tanpa tembok, tanpa kertas gitu aja. Kan kadang gini, kita kan nggak selalu kalau ke depan ini nanti pembelajaran daringnya lama kan setiap pertemuan kita ngasih tes kan juga enggak, kan harus ada juga yang kita sampaikan tanpa memberi tes. Mungkin tesnya nanti pertemuan lagi. Jadi bisa nggak nanti terekam kehadirannya semua anak-anak itu ya? Nggih. Bisa. Kelas itu. Bisa. Jadi Teams ini ya kayak LMS atau Moodle atau kalau di madrasah e-learning madrasah. Jadi bisa kita misal pertemuan pertama hanya pertemuan seperti ini aja, pertemuan berikutnya kuis, bisa diatur sefleksibel mungkin. Bisa. Sebelumnya pemberitahuannya lewat jadwal kalender itu di aplikasi itu gitu. Ya, untuk meeting bisa dibuat di kalender. Jadi ada alarmnya. Mereka akan muncul alarm nanti di Teams-nya masing-masing. Kita ngasih tahu anak-anak lewat situ ya berarti ya? Iya. Jadi kita bisa mengatur seperti membuat promes gitu ya. Promesnya tapi langsung di kalender. Sehingga kita cukup membuat 1 kali, nggak usah nginget-nginget, maka misal kita pinginnya pada pertemuan ketiga mau meeting gitu ya. Gurunya lupa, muridnya lupa gitu ya, mungkin saja kan. Nah itu nanti ada notifikasi dari kalender itu, bahwa pada jam sekian, tanggal sekian akan ada meeting gitu. Oke. Oke, sama-sama. Mohon maaf saya juga klik chatnya aja juga nggak bisa ini kenapa. Jadi angkat tangan aja lah ya atau langsung ngomong sudah, ini kondisional. Iya Mbak Mutim. Jadi gini, ini kan kita belajar seperti ini tuh kan belajar mengoperasikan juga kan ya. Jadi bagaimana nanti bisa menginformasikan ke yang lain bagaimana cara kerja ya, sambil kita sambil jalan gitu, kita kan pasti butuh menjelaskan juga ke orang agar bisa join juga ke sini dan kita bisa mengerjakan apapun di sini gitu. Nah, itu sebenarnya yang kita perlukan gitu. Jadi kalau misalnya jaringan lancar, bisa di-record-kan tutorial itu tadi secara rinci dan kita ngikutin gitu, Mbak Mutin. Nggih. Ya itu hutang saya memang ya untuk menjelaskan Microsoft Teams, entah nanti lewat recording atau lewat langkah demi langkah di PowerPoint atau PDF gitu nggih. Iya. Nggih. Adakah yang mau bertanya lagi? Mohon maaf sekali untuk yang daerah waktu Indonesia Timur mungkin sudah sangat malam ini. Oh ya, daerah mana? Itu sebenarnya ada boleh yang kenalan ya. Ada yang dari Riau, Kalimantan. Oh ya, tunggu. Sepertinya sudah mulai ngantuk. Bisa kenalan di chat gitu. Saya bisa ada beberapa nama, ada beberapa foto di sini, bapak-bapak, ibu-ibu. Oh iya, yang melambaikan tangan. Boleh kenalan. Ya bisa share bisa share apa yang sudah kita lakukan. Jadi mohon maaf sekali untuk meeting sekarang ini luar biasa
luar biasa kapasitasnya. Kapasitas Mbak wifi Mutim. saya. Iya. Suatu saat kan kita akan juga melakukan seperti ini untuk orang lain ya, gitu nggak? Boleh, boleh, boleh. Kalau kita sukses mengerjakan 10 ini aja, 10 tugas ini belum karuan. Jadi Bisa, nanti tapi harus bisa. lah ya. Jadi saya yakin kalau guru pasti belajarnya lebih semangat dari siswanya. Ya Allah. Sepertinya pandemi ini membawa kita harus bersemangat untuk belajar lagi. Harus Mau tidak upgrade mau, ini. dipaksa. Iya, upgrade Bu, upgrade. Iya. Betul sekali. Oh ya, ini rekaman ini kan nggak akan hilang ya. Ini disimpannya nanti selain di chat kita di mana? Di Microsoft Stream. Jadi kalau Oh gitu ya. ya Nggak di bisa OneDrive. Hah? Oh, enggak. OneDrive itu seperti flash disk pribadi kita. Iya, benar. Jadi orang lain nggak akan tahu kalau kita nggak sharing linknya, gitu. Enggak, ya maksudnya ini bisa nggak kita simpan ke OneDrive kita? Bisa, kalau jadi setelah rekaman ini ada di chat otomatis, nanti juga bisa dilihat di Microsoft Stream. Kalau ingin disimpan di drive ya diunduh. Microsoft Stream itu seperti YouTube tapi miliknya Microsoft. Nanti kalau suka sama rekaman atau video itu tinggal di-download, disimpan di drive. Begitu download otomatis masuk OneDrive? Ya nanti kita pilih mau disimpan kemana gitu. Oh, soalnya kalau saya ini screenshot ya, itu langsung gitu nggak? Kalau rekaman. Screenshot apa ya, Bu ya? Saya screenshot ini saya foto ya. Itu langsung masuk ke OneDrive. Oh, saya, enggak. Saya ini loh, ini punya saya. Sudah. Oh, berarti OneDrive-nya lagi dibuka. Okay. Oh, gitu ya. Okay. Saya perasaan nggak buka, tapi ini langsung masuk ke situ. Selalu ada. Jadi, berarti ketika awal membuka OneDrive itu Bu Lutfi mengaktifkan sync-nya, sinkronnya. Oh iya, saya itu ya. aktifkan sinkronnya. Iya, betul. Jadi kalau sync-nya atau ada SYNC gitu ya di OneDrive itu diaktifkan, semua aktivitas kita di Microsoft Office 365 bisa langsung tersave-kan di situ. Oke. Monggo, adakah yang mau bertanya lagi? Ya enggak, apalagi ini. Iya. Sudah Bu, sementara ini cukup sepertinya karena materinya tadi kan kepenggal, sehingga apa yang saya tanyakan belum bisa praktek. Iya, betul. Ya nanti insya Allah saya bantulah bagaimana caranya seluruh peserta ini bisa buat Teams, terus dapat sertifikat. Nah ya amin, harus gitu. Ya kalau tidak ada yang tanya, tujuan akhirnya sertifikat. Enggak sertifikat aja. Ini benar-benar belajar ini. Dan gak sia-sia merangkak Kaltim. Rondanya cuma 1 kali ini kok Pak, besok pagi. Oh ini ronda ya, malam sekali ya Timur ya. Mau mati lampu Kaltim itu melatih. Oh ini di Kaltim Bapak. Bapak di Kaltim ini. Pantesan dari tadi yang tanya ibu-ibu aja, mungkin bapak-bapak kalau mau tanya takut istrinya marah. Diajak aja, istrinya diajak streaming. Jangan tidur. Kalau nggak ada yang tanya lagi, saya akhiri. Toh juga saya nggak bisa ngapa-ngapain ini, nggak bisa share screen, nggak bisa lihat chat. Ya intinya saya berhutang lah untuk Teams-nya. Tapi untuk MEC, insya Allah tadi sudah, karena masih lancar. Terima kasih sudah hadir di meeting ini. Besok kita ketemu lagi pagi jam 9 WIB, nggih. Dan itu juga ada memasukkan redeem seperti tadi langkahnya. Gitu, ya, okay. Redeemnya cuma untuk hari pertama sama kedua aja. Yeah. Dan itu wajib. Okay. Terima kasih.
Mumpung belum ditutup, Oke. kalau ada jadwal yang berbenturan, tadi kan kalau diambil absen lewat jenengan ngambil dari partisipan ya yang ada di Meeting. Microsoft Oke. ini. Nah, kalau saya sudah masuk, kemudian saya mengikuti kegiatan lain, apa sudah terekam gitu, Bu? Iya, sudah, asalkan tidak di live ya, Bu. Jadi masuk aja di silent, saya nggak usah diperhatikan, nggak apa-apa. Seperti Oh, berarti harus yang tetap penting on ya. namanya. Ya, yang Berarti penting harus dua namanya HP ada. dong ini. Harus dua HP dong ini. Yang satu ikut ini, yang satu ikut ini gitu. Oke. Ya semoga crashnya nggak banyak-banyak. Yes, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Selamat beristirahat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya kapan ini malam ini dikumpulin? Enggak lah, Pak. Tugasnya tanggal 10 terakhir. Kalau redeem per hari. Redeem per hari. Saya ingatkan lagi yang belum redeem, mumpung belum jam 23.59. Transkripnya dikumpulin kapan? Di akhir tanggal 10 itu. Semua tugas terakhir deadline-nya tanggal 10. Tapi ya begitu ada materi dan bisa langsung dipraktekkan, monggo langsung dipraktekkan saja. Karena waktunya pun pendek ya. Menunda pekerjaan itu kan memperpanjang penderitaan, nggih. Wes tahu. Curhat. Ya, ini partisipannya sedang saya download. Monggo sudah bisa live kalau yang sudah ngantuk. Itu Mbak Dini sudah di atas kasur. Tadi kok saya dengar Mbak. suara jangkrik ya. Tuh kan. Enggak tadi. Di Riau jangkriknya, Mbak, Mas. Mbak Muti. Oke. Ini tugasnya berarti yang pertemuan pertama ini 3 ya? 2, Pak. Redeem sama kuis saja. Ya, kalau redeem itu seolah seperti kita ngabsen di MEC biar dapat badge. Jadi, Sertifikat. iya. Kalau untuk tugas yang dikumpulkan di tanggal 10, itu mengerjakan kuis, screenshotnya MEC, transkripnya itu, dan membuat kelas tim. Gitu. Membuat kelas tim. Iya, membuat kelas di Teams. Mbak, nanti di chat WA saya, Mbak, ya, kayaknya grup kelas sudah saya buat, kuis sudah saya screenshot, sama badge-nya itu sudah saya kirim juga. Oh ya, mantap. Memang Ya, ini tapi, bisa tadi. Ya, tapi Mbak bilang tadi menunda tugas memperpanjang penderitaan. Saya tidak mau derita saya lama-lama. Kalau Mbak tutorial kan saya buka langsung gitu, biar nggak lama-lama deritanya. Oh, oke. Ya, saya buatkan insya Allah tutorialnya besok ya Pak. Kalau menunda sekarang sepertinya nggak membuat penderitaan, saya malah menderita kalau nggak tidur Pak. Ya, udah saya WA cek pribadi Mbak itu screenshot-nya. Oh, oke. Nanti saya cek. Ya, makasih Mbak ya. Oke, sami-sami. Mbak Mutim. Oke. Itu screenshot yang tadi saya kirim kayak gitu itu lah. Yang tadi tak kirim di chat itu. Belum tak lihat ya Bu, karena ini yang di privat tadi itu. Privat message. Privat message-nya di WA apa di Teams ya? WA di WA. Di WA, bentar belum dicek. Tadi ya jenengan udah baca tadi loh. Sebentar. Mana ya? Kayak gitu dah. Ya redeem-nya. Oh, itu untuk redeem ya? Ya, redeem-nya sudah gitu. betul. Ya. Oh, untuk hari ini kalau kita sudah meredeem itu akan muncul
bahwa Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat MIEE. Jadi sudah diakui bahwa Bapak Ibu itu guru inovatif gitu loh, guru inovatifnya Microsoft. Itu tadi itu kayak gitu di screenshot terus dikirim gitu. Enggak usah, nanti untuk yang redeem ini akan langsung terekam di transkrip. Yang perlu di screenshot itu adalah hasil kuisnya, karena di transkrip tidak akan muncul nilai kuisnya, cuma batch-nya aja. Oke. Oke. Masih. Oke. Bu Amel apa masih di sini? Sepertinya angkat tangan, saya baru ngeh ini. Mohon maaf. Enggak, dia nggak angkat tangan, mengibarkan bendera putih. Oh gitu, tapi kuning ini ya. Oke, sudah daftar hadirnya sudah saya download. Bapak Ibu bisa leave meetingnya. Saya tidak akan salam lagi, karena tadi sudah ditutup. Ya. Akses kuisnya itu di mana ya, Bu ya? Kuisnya yang harus dikerjakan tadi di MEC, Pak. Untuk link MEC-nya saya taruh di deskripsi grup WA. Dan ada juga di notebook Teams kita. Gitu. Oh ya, nanti kalau sudah bisa membuat kelas, minta tolong untuk mengundang saya sebagai guru. Jadi nanti di Teams atau kelas yang Bapak Ibu buat, gurunya ada 2, Bapak Ibu yang membuat dan saya. Ya. Nanti saya share juga lagi, barangkali sudah ada yang live dari tadi. Masih jalan nggak ini? Ya, terima kasih. Saya live dulu ya. Ya, kita mengerjakan kuisnya itu loh. Milih-milih yang apa? Aku juga sih kurang paham Pak. Sudah ada beberapa yang membuat kelas dan mengundang saya.